Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang tiada terhingga di siang ini. Alhamdulillah, kita berada di antara hari-hari yang istimewa, hari-hari yang banyak keutamaannya, hari-hari yang terbaik di sepanjang masa, yaitu di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan ini adalah hari yang pertama, tanggal 1 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 28 Mei 2025 Masehi. Adapun tentang keutamaannya insyaallah nanti akan kita bahas di akhir pembahasan dari kajian rutin kita Kitabul Jami'. Ada beberapa waktu nanti kita di akhirnya insyaallah akan kita singgung hadisnya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-63 dalam pembahasan Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, dan kita masih di bab yang keempat, yakni peringatan dari akhlak yang buruk. Hadis yang sekarang yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-22. Bunyi hadis tersebut, an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yubghidul fahisha al-badhi. Kata Nabi SAW, sungguh Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan hadis ini hasan sahih. Adapun kutipan lengkap dari hadis ini diawali dengan ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun, apapun yang paling berat timbangannya di kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat, min khuluqin hasan, seperti akhlak yang mulia. Baru lanjutan yang dibahas tadi, hadis yang tadi kutipannya, wa innallaha la yubghidul fahisha wal badhi. Dan sungguh benar-benar Allah benci dengan orang-orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Jadi awalnya hadis ini ditekankan dengan bagaimana keutamaan orang yang berakhlak mulia. Kemudian di bagian akhirnya itu Allah sangat benci terhadap orang yang memiliki kata-kata kotor dan juga kasar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui sikap seseorang, akhlak seseorang, perangai seseorang itu ada beberapa yang dijelaskan oleh ulama yang bisa mengetahui bagaimana sifat asli seseorang. Yang pertama yaitu dengan bertanya kepada istrinya, keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan bermuamalah. Bermuamalah seperti hutang piutang dan seterusnya. Ini akan nampak karakter aksi seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan safar dengannya. Melakukan perjalanan safar, baik itu safar yang boleh, yang mubah, atau safar ibadah seperti haji dan umrah. Itu akan terlihat watak seseorang ketika safar tersebut. Apakah dia seorang yang dari ucapannya, dari lisannya itu dia orang yang sombong atau tidak, menghormati orang lain atau tidak, merendahkan orang lain atau tidak,
mengganggu orang lain atau tidak, itu bisa diukur dengan lisannya tersebut. Akan tergambar dari lisannya tersebut. Kata-kata al-fahish yang di sini itu ada dua kata, al-fahish dan al-badhi. Al-fahish itu dari kata al-fush, secara makna yaitu melampaui batas. Adapun al-badhi, al-badah, yaitu yang khusus untuk kalimat yang kotor yang tidak didengar, di mana naluri manusia tidak enak mendengar tersebut. Jadi al-fush dan al-badah itu adalah al-fush itu kadar pembicaraan yang berlebihan, sementara al-bada'ah berkaitan dengan sifat pembicaraan yang kotor. Dan di dalam hadis juga disebutkan hadis yang lain tentang fush tadi, al-fush, yaitu fa innallaha ta'ala la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang al-fush dan tafahush. Apa itu? Itu orang yang memaksa-maksakan diri untuk berkata-kata kotor dan yang berlebihan. Kemudian ancaman lagi dari hadis Nabi SAW di hadis yang lain, yaitu inna syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah, man wada'ahu aw tarakahu nasu ittiqa'u fuhsyih, yakni orang yang ditinggalkan oleh manusia akibat takut akan keburukannya. Ditinggalkan oleh manusia karena orang lain tidak mau mendengar apa yang keluar dari lisannya. Ini orang-orang yang paling buruk kedudukannya di akhirat kelak. Dan pelajaran juga bagi orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya dakwah adalah sebaik-baik jalan para nabi dan rasul. Kul hazi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku mengajak orang kepada Allah. Maka juga harus menggunakan kata-kata yang santun. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang tentunya akan membuat orang lain. Ada sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika sekelompok orang Yahudi berpas-pasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu jadi bunyi hadisnya, an Aisyah qalat atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam unnasu minal yahudi faqalu. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi SAW, lalu dia berkata, apa yang diucapkannya? Assalamu alayka ya Abul Qasim. Jadi Abul Qasim ini kunyah Nabi SAW, tetapi bukan mengucapkan assalamualaikum, tetapi assalamu alaik. Artinya adalah kebinasaan atasmu wahai Abul Qasim, mendoakan kematian, kebinasaan. Kata Nabi SAW, wa alaikum, kamu juga. Jadi Nabi hanya menjawab wa alaikum. Qalat Aisyah, kemudian Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena dia tidak suka suaminya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan dengan perkataan tersebut, lalu beliau berkata, qultu bal alaikum samu wadzam, ditambah oleh Ummul Mukminin, bahkan atas kamulah kebinasaan dan kecelaan. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, la takuni fahishah, janganlah, kata Nabi SAW, engkau menjadi orang yang mulutnya kotor, perkataannya kotor. Faqalat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membela dirinya, ma sami'ta ma qalu. Kata Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut. Faqal, lalu Nabi SAW memberi nasihat, awalaysa qad radattu alaihimul ladzi qalu qultu wa alaikum. Kata Nabi SAW, bukankah aku telah menjawab dengan serupa yang mereka ucapkan, yaitu wa alaikum, dan kalian pun seperti itu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menegur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena perkataan yang kasar. Di riwayat yang lain kata Nabi SAW, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan, kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya.
Sebaliknya, jika kelembutan atau kasih sayang itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Jadi ini bahkan yang di riwayat lain juga ditambah dengan yang lain oleh mukminin. Alaikum samu wa ghadaballahi wa la'natu ya ikhwanal qiradatal wa khanizir wal khanazir. Alaikum, jadi ditambah oleh mukminin, semoga kalian yang cepat mati, kemurkaan dan laknat Allah atas kalian, wahai saudara-saudara kera, saudara-saudara monyet dan saudara-saudara babi. Dan itu disebutkan dalam firman Allah, padahal yang diucapkan ummul mukminin itu kebenaran. Karena di dalam surah Al-Maidah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala laknat terhadap orang Yahudi dan ahlul kitab dan Nasrani. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terlaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka, selalu melampaui batas. Di ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-Maidah juga, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka sama sekali tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat tersebut. Dan di dalam surah Al-Fatihah itulah mereka ghairil maghdubi alaihim, yang Allah murkai adalah orang Yahudi. Adapun tentang saudara-saudara monyet atau saudara-saudara babi, itu Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Waktu dahulu dikutuk mereka orang-orang Yahudi tersebut, mukanya dirubah menjadi kera dan juga dengan babi. Dalam surah Al-Maidah ayat 60, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallahi man la'ana Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum qiratal wal khanazir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah? Ini menceritakan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, dan di antara mereka ada yang diubah menjadi babi-babi dan menjadi kera-kera, menjadi monyet. Jadi apa yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk menjawab yang assalamualaikum tadi, yang sebenarnya, akan tetapi itu ditegur oleh Nabi SAW. Karena di sini pun kita butuh ar-rifq, kelembutan, terutama di dalam berdakwah. Jangan sampai yang keluar kata-kata yang kasar dan seterusnya. Kemudian yang bisa juga kita petik bahwasanya meskipun apapun keadaannya, kata-kata yang lembut itu tentu harus keluar dari rumah tangga kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, dan seterusnya. Bahkan sampai dai dalam berdakwah hendaklah menggunakan kata-kata yang santun. Apabila itu buruk, yang keluar lebih baik diam. Bukankah kita pernah bahas hadisnya, katakanlah yang baik au liyasmut, atau diam. Itu lebih baik jika kita mengeluarkan kata-kata yang kotor dan juga kata-kata yang kasar. Untuk pembahasan di Kitabul Jami' kita cukupkan sampai di situ, karena tadi kita di awal tadi sudah sebutkan, kita akhirkan tentang pembahasan 10 hari yang istimewa, 10 hari yang terbaik di dunia, yaitu 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan ini adalah hari pertama kita, yaitu di tanggal 1 Zulhijjah. Di situ banyak ibadah, yang mana ibadah tersebut tidak ada di bulan Ramadan. Seperti haji, tidak ada di bulan Ramadan. Menyembelih udhiyah, hewan kurban, tidak ada di bulan Ramadan. Sehingga ketika wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan hari yang 10, Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan 10 itu dijelaskan bahwasanya itu 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, dan 10 dari awal bulan Al-Muharram. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menguatkan 10 tersebut maksudnya adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu dibawakan hadis dari Ibnu Abbas, dan hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ma min ayamin al-amalu salih fihi mahabu illallah min hadhil ayyam. Tidaklah suatu hari yang mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut itu lebih dicintai. Bayangkan, Allah yang mencintai amal saleh, ibadah tersebut lebih dicintai oleh Allah, yaitu hari tersebut, yakni
ayamal ashar, hari yang 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini nikmat Allah yang tiada terhingga bagi kita. Allah memberikan kita kesempatan di hari tersebut. Ini hari yang pertama, tanggal 1 Dzulhijjah, sebagaimana pengumuman dari Menteri Agama tadi malam. Jadi 9 hari yang tersisa dari yang sekarang, maka upayakan kita beramal soleh, tingkatkan. Kenapa orang banyak tidak mengetahui? Karena kita sedikit belajar, sehingga yang kita yakini hanya di bulan Ramadan saja keutamaan itu. Akan tetapi di 10 awal Dzulhijjah itu juga ada keutamaan yang tidak tanggung-tanggung. Di situ ada hari Arafah, yang mana orang haji ketika itu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, hari-hari yang terbaik, doa-doa yang terbaik di hari Arafah. Orang yang banyak diselamatkan atau dimerdekakan dari siksaan api neraka. Adapun kita yang tidak, maka lihat, hitung dari hari sekarang, berarti di hari Kamis yang akan datang itu jangan sampai dilewatkan hari Arafah, puasa, yang mana keutamaannya adalah mendapatkan ampunan setahun yang lalu dan yang kemudian. Lalu lanjutan hadis tadi disebutkan, qala ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun amalan itu jihad di jalan Allah, berperang menegakkan agama Allah. Lalu dijawab oleh Nabi, qal walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, meskipun kita berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, itu lebih utama amalan-amalan ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kata Nabi di akhir hadis tersebut, illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bin nafsi wa malihi, yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak kembali lagi kecuali nama. Maksudnya yang bisa menandingi amalan 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid yang bisa menandinginya. Di alhamdulillah kita berada di hari-hari tersebut, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin detik-detiknya, jam-jamnya, hari-harinya. Apa saja yang kita bisa amalkan? Yang pertama, puasa. Seandainya kita tidak sanggup, ada amalan yang lain, takbir dan zikir. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ada sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika berada di pasar di 10 hari pertama itu mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ketika itu didengar oleh pedagang di pasar, semuanya gemuruh takbir terdengar ketika itu. Dan kalau kita bandingkan dengan pasar-pasar kita, kalau kita takbir, mangga kau orang kau. Karena kita kebiasaan takbir itu di malam hari raya. Sementara kita takbir mutlak, karena takbir itu ada dua, muqayyad yang berhubungan dengan waktu, dan ada takbir mutlak. Seperti kita berkendaraan dari pasar, dan itu takbir saja, tidak apa-apa. Atau zikir. Kemudian apalagi haji dan umrah, dan kita untuk sekarang ini belum dipanggil oleh Allah di tahun ini kurban. Berbanyak doa, tilawah, hubungi orang tua yang masih ada orang tua, dan seterusnya. Banyak ibadah, apapun bentuk amal soleh, baik perkataan dan perbuatan, yang nampak dan tak nampak, yang dicintai dan diridai oleh Allah, amalkan itu di 10 hari terbaik. Dan itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk mudah untuk beramal di 10 hari terakhir ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.